Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habib rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi wa tayyibin tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Sebelum kita teruskan ke materi berikutnya mengenai hadis ini, hadis Unwan Al-Basri, yang kemarin itu yang dikatakan bahwa ilmu yang aksiden kemudian atau yang sifat dengan diamalkan bisa menjadi ilmu yang substansi, artinya menjadi zat daripada pengamal ilmu, di mana dengan ilmu itu maka akan menyinari dirinya atau kuburannya dan akhiratnya. Nah, untuk sebagai barangkali dulu tidak disebutkan bagaimana cara untuk mensubstansikan ilmu itu, apakah dengan hanya mengamalkan saja cukup sekali dua. Nah, di sini kalau dulu tidak disebut, perlu sebutkan bahwa pengamalan sekali dua terhadap ilmu itu tidak akan mampu membuat ilmu kita menjadi jauhar atau menjadi substansi. Apa ukurannya bisa menjadi substansi? Yakni ketika orang itu tidak mungkin tidak melakukan ilmunya. Seperti orang emosional, misalnya, atau iyalah orang emosional, itu akan menjadi substansi dirinya dari sifat, akan menjadi substansi emosional. Ketika orang itu sudah tidak lagi mungkin meninggalkan emosionalnya. Misalnya punya masalah sedikit emosional, Kalau sering begitu, kemudian akal itu mengatakan dia tidak mungkin berhenti dari emosionalnya itu. Nah, itu sudah dianggap substansi. Jadi alamat, walaupun itu masih belum tentu substansi 100%, karena ukuran kita hanya zahir. Bisa saja sebagai misalnya naudzubillah penzina, yang menurut kita sudah tidak akan mungkin dia berhenti, tapi nyata-nyatanya berhenti juga. Jadi alamat saja itu. Alamat, jadi kalau kita lihat, kita nilai bahwa orang ini tak mungkin berhenti dari merokok umpamanya, sekalipun rokoknya haram ya. Ketika orang mustahil berhenti, itu sudah jadi jauhar. Tapi kalau masih mungkin, dah haram. Ketika masih mungkin, itu aksiden. Itu aja cirinya. Jadi hati-hati terhadap kebiasaan itu. Makanya Imam Ali alaihissalam mengatakan menjauhi dosa jauh lebih ringan dari bertaubat. Kalau penjelasan filsafatnya asik, makanya filsafat harus kuat nanti. Sebab filsafat itu kayak nahwu sorok untuk memahami Quran. Bukan untuk memahami Quran, alhamdulillah. Untuk memahami Quran. Sebab di samping Al-Quran pakai bahasa Arab, di mana harus belajar nahwu sorok, dia juga berbicara dengan akal. Nah, ketika dengan akal, maka akal kita harus dibenahi supaya lebih mendekati kepada maksud Tuhan yang sebenarnya. Jangan hanya mendakwah Quran, jangan hanya mendakwah hadis, tapi berusaha untuk memahami yang sebenarnya. Nah, mewujudkan Quran juga bisa mensubstansikan Quran. Jadi, gimana mengamalkan isi Quran? Penghafal Quran yang sungguh-sungguh siapa? Yakni yang mengamalkan Al-Quran, bukan menghafalkan lafaz-lafaznya itu. Nabi tadinya tidak ada kerjaan dengan lafaznya itu. Kalau untuk Nabi saja tidak perlu lafaz. Nabi dari awal tidak tahu lafaz-lafaz Quran. Dia beliau sallallahu alaihi wasallam bersentuhan dengan siapa? Sang yang maha wenang katanya. Jadi bersentuhan langsung, minimal istilahnya tingkatan wahyu yang paling rendah sebelum menjadi ayat-ayat, minimal di akal mana? Akal pelaku misalnya. Akal terakhir sebelum di atas alam barzah satu tingkat, akal pelaku. Di situ nggak ada ayat-ayat. Justru semakin ke atas, semakin dekat dengan Tuhan, semakin lengah terhadap bukan hanya ayat ya, apa saja warna-warni dunia ini. Maka itu orang yang mencintai dunia, semakin banyak mencintai dunia, semakin jauh pula dari Tuhannya. Semakin mendekati satu,
semakin dekat dengan Tuhan. Jadi semakin sederhana hati orang. Makanya kalau pelajar itu, baju nggak bisa ditinggal, harus dipakai. Warna-warni dihilangin. Jadi keseritaan dihilangin, terlalu rapi dihilangin. Yang tidak perlu dalam. Itu maksudnya untuk menyederhanakan apa? Hati bukan untuk belajar kempros. Untuk menyederhanakan hati, nah itu tujuannya supaya apa? Hatinya terpaku terus kepada Tuhan. Ya otomatis itu sudah. Orang yang mencintai dunia, yang halal ya, yang maksudnya. Kalau yang haram sudah tidak dibahas dalam akhlak, itu sudah dibahas dalam fikih istilahnya. Imam surga, imam neraka, ini yang halal. Umpamanya, semakin banyak mencintai halal, semakin banyak pula, semakin jauh pula dari Tuhan. Sekalipun mencintai halal itu suatu pahala. Nah, tapi yang dalam akhlak ini, orang tidak hanya mengejar surga, mau mengejar manusia. Jadi kita belajar agama, kita hidup di dunia ini sama Tuhan, tidak disuruh masuk surga. Surga itu tingkatan paling rendah dari manusia. Sebenarnya bukan manusia tulen. Makanya masih diiming-iming sama Tuhan, ayo masuklah surga, nanti aku beri ini, beri sekali minum tak haus, dikasih ini, bidadari, ada ini, kayak gitu. Orang yang manusia itu mencari Tuhan. Makanya makamnya makam apa? Manusia itu isangkannya, makamnya makam khilafah. Di khilafah itu ribuan derajat di atas surga. Contohnya apa? Contohnya mungkin sering yang sebut entah di diskusi dengan musliman atau muslimin. Ketika Tuhan berfirman kepada siapa? Malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Apa kata malaikat? Kata Tuhan, aku ingin menjadikan khalifah yang bertempat tinggal di muka bumi. Itu bukan khalifah bumi, nanti akan jelas di ayat berikutnya, di kalimat berikutnya. Malaikat pada bukan protes, pada merasa kebingungan dan sedikit protes halus tapi. Malaikat mengatakan ataj'alu fiha man yufsidu wa yusfiku dima. Nah, apakah engkau akan menjadikan di dalamnya bumi, maksudnya manusia yang berbuat kerusakan yang saling berbunuh, terus wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Sementara kami selalu bertasbih dan mensucikan kamu kepada Tuhan. Itu apa maknanya? Ketika seorang ayah bilang kepada anak tertuanya, wahai anak tertuaku, nanti kalau aku mati, perusahaanku ini akan kukhalifahkan, yang akan menjadi khalifahku, adikmu yang nomor 10 yang di SD itu. Apa kata si abang tertua yang kebetulan sudah lulus sarjana, yang juga punya akhlak baik, yang merasa tekun segala macam? Dia berkata apa? Wahai ayah, kenapa engkau akan diserahkan perusahaan kepada adikku yang nomor 10 yang masih di TK? Mungkin ayah meninggal sudah dengan kanker setahun lagi, dia masih kelas 1 SD. Sementara aku tidak pernah maksiat sama ayah. Sementara aku sudah lulus universitas dan kebetulan bidang tenun sebagaimana pabrik ayah. Nah, apa maksudnya itu kata-kata itu? Maksudnya jadi aku lebih layak menjadi pengganti. Jadi sebenarnya ayat itu menceritakan hal yang luar biasa. Nanti beredanya antara sekilas saja karena supaya bisa masuk ke depan. Jadi mengapa wahai Tuhan kau akan jadikan manusia yang di sana nanti akan berbuat kerusakan dan berbunuh sementara aku bertasbih kepadamu. Itu maksudnya aku lebih layak. Sementara aku di sini siapa? Para malaikat. Nah, sementara malaikat, apa fungsinya malaikat dicipta oleh Tuhan? Untuk mengurus segalanya. Itu yang berbicara seluruh malaikat. Di mana pengurus hujan, pengurus tanah, pengurus gunung, pengurus air, pengurus api, pengurus surga, pengurus neraka, pengurus lauhul mahfuz, pembawa arsy Tuhan. Yang paling tinggi itu, pembawa arsy itu semua bicara itu. Itu tandanya apa? Bahwa khalifah di sini bukan cocok tanam di bumi itu. Kalau cuma cocok tanam, ngapain pembawa arsy minta aku lebih layak untuk dijadikan khalifahmu, untuk bercocok tanam di bumi, untuk mengolah bumi? Enggak pas. Itu maksudnya apa? Untuk menjadi khalifatullah bagi seluruh makhluk Tuhan. Jadi ini ja'ilun fil ardi khalifah, itu maksudnya khalifah di jami'i makhlukati.
Ini khalifati li jami' makhlukati. Jadi khalifahku untuk mengurusi semua makhlukku. Itu. Tapi fil ardi, dia tinggalnya di bumi. Ini bukan mengurus bumi. Buktinya malaikat juga meminta makam khilafah itu. Yang tidak langsung. Nah, oleh karena itu kalau nanti ada hadis di Syiah yang dikatakan malam Lailatul Qadar malaikat pada turun. Semua malaikat, wahyu, malaikat pembawa rezeki, pembawa cabut nyawa, pemberi nyawa, semualah. Pencabut jodoh, pemberi jodoh enggak, jodoh tidak ditentukan, nyawa juga enggak kalau sudah diajar. Anda akan lihat semua turun ke bumi melaporkan pekerjaannya ke Imam Mahdi, jangan kaget. Jangan terus dikatakan kalau itu gulat, berlebih-lebihan terhadap imam bla-bla ini, dan memang betul dan begitu. Jadi seluruh pekerjaan malaikat, sekalipun pembawa wahyu, pembawa rezeki, pembawa segala macam barokah di muka bumi atau bencana sebagai ujian bagi manusia, seluruh malaikat itu tunduk patuh terhadap siapa? Khalifatullah. Makanya kalau tawasul, yang paling dekat dan mustajab tawasulnya ke Imam Mahdi. Kalau tawasul ke Imam Mahdi, nanti istilahnya, jadi sekalipun sekarang tawasul ke Rasulullah, itu Rasulullah mesti minta izin Imam Mahdi dulu. Secara birokrasi lah ini ya. Tapi kalau Rasulullah sudah mengiyai, pasti Imam Mahdi mengiyai. Karena maksum sama maksum, hubungannya dengan hal lain, itu. Jadi ketika Rasulullah iya, tidak mungkin Allah tidak. Sekalipun birokrasinya tetap minta izin Allah. Ya Allah, izinkan aku mensyafaati orang itu. Tetap, karena Allah sebagai maha besar dan Nabi Muhammad sebagai makhluk yang sangat kecil di hadapan Tuhan. Memang paling besar, paling adil di antara sesama makhluk, tapi di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya kanjeng Nabi. Minta izin. Tapi karena kanjeng Nabi itu hatinya, ruhnya, semua dari awal sudah maksum, yakni ditempatkan kepada apa yang dikehendaki Allah, maka kehendaknya pasti merupakan kehendak Allah. Begitu juga dengan sekarang. Jadi hatta kita tawasulnya ke Imam Ridha alaihissalam, itu pasti minta ijazah dulu ke Imam Mahdi. Jadi birokrasinya begitu. Nah, Khalifatullah ini artinya mengurusi seluruh makhluk Tuhan. Bukan hanya rezekinya manusia, bukan rezeki ilmu atau rezeki harta manusia saja, termasuk rezekinya malaikat dan kesinambungan hidupnya para malaikat. Begitu juga surga atau neraka. Jadi kalau nanti ada hadis misalnya di surga itu kalau belnya dipijit, bunyinya ya Ali. Oh, ini syirik atau apa, berlebih-lebihan enggak. Nah, karena memang apa? Karena itu memang semuanya dipimpin oleh Imam Ali, dipimpin oleh Khalifah. Siapa yang punya Khalifah? Ya Imam Ali, ya Rasulullah, ya Imam Mahdi. Ya Anbiya yang dulu juga ada masalah. Nah itu. Jadi jadi malaikat pengurusnya, malaikat semuanya itu tunduk kepada Khalifah. Sementara Khalifah yang paling tinggi siapa? Kanjeng Nabi dan Ahlul Bait. Ini sudah layak untuk bukan ya Musa kalau dipimpin. Sekalipun ya Musa juga bisa karena sudah pernah menjadi Khalifah dan menjadi istilahnya Khalifahnya Allah termasuk dalam mengurusi surga dan para malaikatnya. Tapi karena paling afdal di sini adalah Kanjeng Nabi dan Ahlul Bait, ya hadis itu mengatakan bahwa ya Ali ya Muhammad. Ala kulli hal. Nah, jauhar ilmu ini jangan lupa. Jadi harus diamalkan terus dan istiqomah. Makanya Imam Ali alaihissalam pernah bersabda, semua orang celaka kecuali yang berilmu. Nah, semua orang berilmu celaka kecuali yang beramal. Semua yang beramal celaka kecuali yang ikhlas. Nah, sementara yang ikhlas, kata Imam Ali, dalam keadaan bahaya. Maka lihatlah akhir umurnya. Jadi maksudnya, yang ikhlas pun harus istiqomah sampai akhir. Kalau sedetik dia berubah, hilang sudah. Nah, untuk menjadi jauhar begitu. Kita tidak cukup menjaga zahir. Wah, aku salat zuhur tidak mungkin aku tinggalkan. Nah, zahirnya begitu. Tapi satu saat bisa aja meninggalkan salat zuhur. Nah, oleh karena itu kita sekalipun sudah terbiasa dengan itu dan secara akal zahir sudah punya alamat tidak akan meninggalkan, tapi mesti jaga dan istiqomah. Termasuk keikhlasannya, sholatnya mungkin nggak ditinggalkan, tapi khusyuknya, ikhlasnya mungkin ditanyakan. Masih perlu dipertanyakan. Ala kulli hal, sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi untuk menjauharkan, yakni di samping dengan ikhlas, diamalkannya itu, yakni berketerusan.
Kita teruskan hadisnya. Kan tempoh hari Unwan berbicara dengan Imam Sadiq. Beliau Unwan ini selalu mengatakan ya Syarif. Ini wahai yang mulia. Seperti ada orang ketok-ketok. Kamu ini ilmu itu bukan dengan belajar. Ilmu itu adalah cahaya dari Tuhan yang diberikan kepada hambanya yang ia ingin tunjuki, hidayahi. Kalau kamu ingin ilmu, maka carilah yang pertama di dalam dirimu hakikat apa? Ubudiyah. Kemudian carilah ilmu dengan mengamalkan ilmu. Jadi setelah mendapatkan hakikat ubudiyah, carilah ilmu dengan mengamalkan ilmu dan mintalah kepahaman dari Tuhan, maka engkau akan dipahamkan. Bukan ilmu, dipahamkan. Jadi istilahnya paham terus diamalkan. Setelah diamalkan itu baru ilmu. Dan ilmu pun masih aksiden perlu dijauharkan. Jadi tidak diamalkan sekali dua, yang berketerusan. Nah, terus si Unwan berkata, wa qultu ya Syarif. Dia berkata, aku berkata, ya Syarif, wahai Imam, wahai yang mulia. Faqala, dan Imam berkata, katakan, kata Imam Sadiq, qul ya Aba Abdillah, katakan ya Aba Abdillah, katakan ya Unwan Al-Basri. Lalu Imam Basri bilang, qultu ya Aba Abdillah. Ini sama-sama Aba Abdillah karena dia salah satu julukan Imam Sadiq, yaitu Abu Abdillah atau Abu Abdillah. Qultu, yang Unwan bilang ya Aba Abdillah juga, ya Aba Abdillah, yani ya Imam Sadiq, tapi Aba Abdillah yang kedua ini. Ma hakikatun ubudiyah. Kan tadi dikatakan fatlub fi nafsika awalan hakikatan ubudiyah. Carilah di dalam dirimu awalan, fatlub awalan fi nafsika hakikatan ubudiyah. Carilah yang pertama sebelum mencari ilmu, di dalam dirimu itu carilah hakikat ubudiyah, hakikat pengabdian. Nah sekarang Unwan tanya, apa hakikat pengabdian itu? Qala, Imam menjawab, salah satu asya, 3 hal. Hakikat pengabdian itu 3 hal. Ini yang agak berat ini. Tapi nanti ada mungkin kelas-kelas bawahnya itu yang bisa dilakukan kita. Tapi yang jelas ini harus menjadi target kita. Harus menjadi target. Harus diketahui dan tawaduk kalau belum nyampe. Kalau sudah nyampe, lebih tawaduk lagi. Tidak ada tempat untuk takabur. Khub. 3 hal. 1, alla yaral abdu li nafsihi fima khawalahu Allahu milkan. Alla yaral abdu li nafsihi milkan fima khawalahu Allah. Lianna al-abida la yakunu lahum milkun yarawna al-mala ma'ala Allah yada'unahu haitsu amarahum Allah bihi. Yang pertama, hendaknya seorang hamba tidak melihat terhadap apa-apa yang diberikan Allah kepadanya sebagai pemilik. Yani kalau mau diterjemahkan bebas, hendaklah seorang hamba manusia tidak merasa memiliki apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Tidak merasa memiliki apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Nah, kenapa? Li'annal abid, karena seorang hamba. Tahu hamba sekarang sudah mulia di Indonesia. Sebenarnya hamba itu arti asalnya budak itu. Budak. Jadi Abdullah ini budak Allah. Hamba Allah sekarang sudah menjadi mulia. Sudah seyogyanya dirubah itu hamba. Sudah tidak hina lagi. Hamba Allah. Orang mengisi uang apa? Hamba Allah. Budak Allah. Supaya nilai rendahnya. Tuh. Li'annal abida, karena seorang budak, yakni seorang hamba sahaya, yakni la yakuna lahum, tidak memiliki apa-apa. Seorang budak kalau dia di satu rumah, misalnya habis perang, kemudian tentaranya ditawan, kemudian dijual, kemudian uangnya ditaruh ke Baitul Mal. Orang yang membeli, orang-orang tawanan perang itu budaknya sudah. Di rumah tuannya budaknya tidak memiliki apa-apa. Sekalipun dia memegang uang untuk belanja, disuruh belanja, itu uang milik siapa? Milik tuannya. Itu. Baju itu bisa diambil.
sampai kepada misalnya badannya kalau seorang perempuan. Jadi dia tidak memiliki apa-apa lagi. Gitu. Kok? Karena seorang budak tidak memiliki apa-apa. Terus yarawnal mala ma'allah, melihat apa-apa yang ia miliki. Di sini pakai istilah mal, yakni uang, tapi maknanya bukan uang, semua yang dimiliki lah. Yad'unahu haitsu amarahum Allah bihi. Maka itu diletakkannya di mana-mana yang Allah kehendaki. Dipakainya di mana-mana yang Allah kehendaki. Jadi bukan miliknya. Makanya anak kadang-kadang ngeritik dulu kalau di orang kaya itu, di tempat orang kaya, selalu ada potongan ayat dibuat pajangan. Bukan selalu. Ada lah, anak pernah lihat, entah mungkin di banyak tempat juga di rumah orang kaya. Itu tulisannya apa? Gede. Khat, pakai khat. Hada min fadli Rabbi. Ini adalah dari fadilah Tuhanku. Yani pemberian Tuhanku maksudnya. Itu. Titik. Padahal ayat itu ada keterusannya. Ketika orang mengatakan hada min fadli Rabbi, itu dia sebenarnya mau menyombongkan diri. Walaupun tidak menyombongkan diri, minimal show lah sedikit. Yakni kekayaanku ini dari Tuhan. Gitu. Tapi bukan sesungguhnya menganggap itu miliknya. Makanya dititik saja di situ. Padahal ayat itu masih berketerusan. Ashkuru liyabluwani ashkuru am akfur. Supaya aku diuji, apakah aku ini kafir atau bersyukur. Ataukah bersyukur atau kafir. Gitu. Jadi ini dari Tuhanku supaya aku nanti ketahuan bahwa aku ini yang bersyukur atau kufur. Nek syukur apa? Bukan hanya tidak alhamdulillah. Nek syukur apa? Bukan hanya alhamdulillah. Apa syukur? Ya ini sudah. Ya da'unahu haitsu amarahumullah. Diletakkan di mana-mana yang Allah kehendaki. Nah, gitu. So, ini yang pertama. Bahwa tidak melihat dia memiliki apa-apa yang diberikan Tuhan. Jadi akhirnya bukan pemberian Tuhan, tapi apa? Beban pinjaman. Boleh dikata beban juga, dalam hati ada itu. Ada orang ditanya sama Imam Sadiq, bagaimana zuhud menurut kamu? Dijawab, zuhud menurut kami, kalau nggak salah ya. Intinya bukan di zuhudnya ini, nanti sesuai dengan apa yang kita bahas ini. Dikatakan zuhud, yakni kalau kami diberi, kami bersyukur. Kalau kami tidak diberi, kami bersabar. Kata Imam Sadiq, syukur apa zuhud itu? Zuhud memang kayaknya. Terus kata Imam Sadiq, syukurnya kamu yang seperti ini syukurnya anjing. Syukurnya anjing apa? Kalau kita punya anjing, hatta tidak dikasih makan, dia tidak protes. Tidak gonggong-gonggong dia. Tapi kalau dikasih makan, buntutnya digerak-gerakin. Tenang, rasa terima kasih sama yang ngasih. Nyerotok-nyerotokkan kepalanya. Ini syukurnya anjing. Terus bagaimana zuhud menurut antum? Kata Imam Sadiq alaihissalam, kalau kami diberi, kalau kami tidak diberi, kami bersyukur. Tapi kalau kami diberi, kami bagi-bagi. Wa in u'tina, wa in muni'na, syakarna, wa in u'tina, betul? Wa in u'tina, kasamna. Jadi kalau kami tidak diberi, kami bersyukur. Kalau kami diberi, kami bagi-bagi. Yang ini maksudnya apa? Bersyukur karena itu yang aku katakan, tidak diberi beban. Tapi bukan bersyukur senang karena tidak diberi tugas. Walhasil amanah itu berat. La'allahu kemungkinan kita jatuh. Kan gitu. Bukan berarti minta free, minta tidak ada tugas. Jadi kalau tidak diberi, kami justru bersyukur. Karena tidak diuji. Karena ada dalam ayat la tuhammilna ma la taqata lana bih. Janganlah kami diberi beban ujian yang kami tidak mampu melaksanakan sebagaimana engkau berikan kepada orang-orang terdahulu misalnya. Maksudnya berat, bukan tidak mungkin. Sebab Tuhan tidak mungkin sekalipun kepada umat yang telah lalu memberikan ujian yang tidak mungkin dilakukan, tidak mungkin. Tapi beratlah. Ini tolong ringankan, tapi pahalanya besarkan. Gitu.
Ala kulli hal, sebagai seorang hamba boleh minta begitu. Terserah Tuhan mau diberi atau tidak. Nah, jadi wa in u'tina pastinya kalau kami diberi, kami bagi-bagi. Makanya kalau di satu rumah hadza min fadli rabbi itu hanya sekedar mau pamer aja. Sepertinya dia dekat sama Tuhan. Enggak. Orang sudah nulis proposal mau bikin Husainiyah, setrot ngasihnya 50.000 toh. Mau bangun Husainiyah seperti mau istilahnya apa? Mau bepergian ke misalnya keluar kota yang jaraknya dekat saja. 50.000 kan kalau di sana buat apa itu? Hatinya buat daging atau buat daging aja mungkin dapat 1 kilo saja. Ini bahkan Husaini. Ala kulli hal. Jadi tidak melihat apa yang diberikan Tuhan kepadanya miliknya. Jadi pinjaman milik Tuhan. Nah, itu. Jadi jangan dikira itu rezeki. Ini seyogyanya loh ya seorang abd. Tapi kalau mau jadi istilahnya bukan budak, jadi makhluk Tuhan, ya halal, nggak apa-apa makan. Tapi kalau mau jadi budak Tuhan, maka jangan dijadikan apa yang diberikan Tuhan itu miliknya. Hobi. Terus yang kedua, wala yudabbiru al-abdu li nafsihi tadbira. Nah, ini mungkin ini perlu penjelasan ya sebelumnya. Tadi isyarah sajalah karena ini pelajaran akhlak, bukan pelajaran akidah. Wala yudabbirul abdu li nafsihi tadbira. Yang kedua apa? Seorang hamba tidak layak, seorang budak tidak layak mengatur dirinya. Jadi janganlah ia mengatur dirinya. Ini agak berat ini. Perlu diperhatikan. Ini harus ditafsir dengan ilmu kalam setidaknya. Akidah lah. Dalam akidah itu apa? Bahwa kita mempunyai usuluddin yang kedua yang bernama apa? Adlu ilahi. Keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan itu sebenarnya mempunyai tujuan. Dia mempunyai sasaran tembak. Sebenarnya adlu ilahi itu tidak perlu dipoinkan sendiri. Usuluddin itu cukup berapa? 4 misalnya. Tauhid, nubuwah, imamah, ma'ad. Tapi kenapa 4? Sebab idahnya masuk tauhid. Keadilan Tuhan itu kan sifat Tuhan. Itu dibahas di dalam tauhid. Tapi kenapa sama aimah ditonjolkan menjadi keadilan? Nah, itu karena apa? Ingin menggempur beberapa hal yang tidak layak diajarkan di dalam Islam, di mana diajarkan oleh orang-orang yang tidak tahu Islam dan merasa tahu Islam. Itu falsafahnya. Apa di antaranya? Qada qadar itu. Jodoh ditentukan Tuhan, rezeki ditentukan Tuhan, umur ditentukan Tuhan. Nah, nasib sial atau nasib untung ditentukan Tuhan semuanya. Walhasil manusia keluar dari dalam perut ibu itu membawa takdirnya. Makanya dia menangis dengan tangan menggenggam katanya. Sebab di tangannya itu tertulis nasibnya dia. Dia menangisi nasibnya. Kalau begitu nggak ada yang kaya, padahal banyak yang kaya yang saya nangis juga. Ala kulihan, banyak yang berhasil, ada yang nabi, ada yang wali. Katakanlah kalau kaya mungkin ke dunia. Banyak yang jadi orang soleh, syuhada, tapi nangis. Jadi terus bagaimana? Ya intinya semua yang bersangkut paut dengan perbuatan manusia itu ditentukan oleh manusia sendiri. Yakni sesuai dengan pilihannya sendiri. Mau jodoh yang macam apa, mau terus langgeng dengan keluarganya, mau cerai, mau apa sajalah. Mau dapat perempuan yang kayak apa, mau dapat rezeki yang kayak apa. Terus kemudian umur juga, mau umur panjang, mau dirusak dengan rokok lagi. Kebetulan saja ini, sebentar keluar dari mulut begitu. Kok mau hidup di daerah yang polusi atau di gunung yang terlalu tinggi sehingga cepat kena paru-paru basah, apa saja. Jadi orang bebas menentukan kadar umurnya sendiri. Kok jadi mau umur berapa terserah, mau jaga yang kayak apa terserah, mau rezeki yang macam apa terserah. Kadang-kadang orang bertanya, ini aku sudah jalan di pinggir, kok masih ditubruk? Nah, berarti itu takdir Tuhan.
Nah, yang enggak, kamu ketika jalan di pinggir itu, kamu ketika jalan di pinggir itu, apakah tidak memungkinkan ada bis nanti supirnya ngantuk terus menyamping setirnya terus nubruk kamu, atau bannya meletup terus kena kamu, atau dia menghindari tubrukan dengan mobil lain terus dia belok ke pinggir terus kena kamu, apakah kamu tidak memungkinkan itu? Oh iya memungkinkan. Terus masih kenapa kok masih jalan di situ? Berarti dia masih menghendaki itu. Sekalipun kalau dalam istilah dalam istilah filsafat itu bil arad. Jadi aku sudah hati-hati kok masih dicopet. Lah kamu tahu nggak di ketika di pasar ada kemungkinan dicopet? Iya tahu. Lah kok masih ke pasar? Karena terpaksa. Ya sudah, itu berarti kamu juga mau itu, tapi bukan mau dari sisi secara zati dari awal aku mau dicopet. Ayo copet, ayo nih copet nih dulu di kantong. Bukan. Tapi maksudnya tahu bahwa itu ada risiko dan kamu terima risiko itu. Nah, berarti kamu menghendaki itu secara filsafat. Tetapi menghendaki bil arad. Seperti orang makan cabai, sudah tahu sudah mau sakit perut, iya mesti makan juga. Tapi aku tidak mau sakit perut, tapi makan cabai. Aku tidak mau masuk neraka, tapi berbuat dosa. Nah itu mau namanya. Ketika kamu tidak mau masuk neraka, ya jangan berbuat dosa. Ketika berbuat dosa, ya berarti mau neraka. Sekalipun tidak bil arad, secara tidak langsung. Tapi hakikatnya mau. Kok itu segera istilah aja nih tambahan. Jadi orang mau di mana saja, mau hati-hati apa segala macam itu selalu berhubungan dengan dirinya sendiri dan juga lingkungan. Jadi kita tidak bisa mandiri hidup begitu. Lingkungan kadang-kadang betul-betul kita sudah hati-hati di rumah. Saya di rumah di gunung yang tidur. Kemungkinannya kecil ada pesawat Amerika nyasar ke situ. Umpamanya ini pernah dengan Taliban terus nyasar ke Jawa atau ke ujung pandang di gunung sana kan. Kecil sekali kemungkinannya. Tapi ada yang nyasar terus terbang sana terus jatuh ke rumahnya Fulan di ujung pandang di gunung sana. Ini perang Taliban. Nah itu apakah itu takdir? Kan tidak pula. Karena apa? Urusannya bukan dia sendiri, urusannya dengan lingkungan. Itu. Jadi berurusan dengan, makanya ada hukum, siapa yang membuat zalim kepada orang lain, siapa yang berbuat menguntungkan orang lain dapat pahala, yang merugikan akan mendapat neraka segala macam, umpamanya mendapat istilahnya pahala atau dosa. Nah itu karena hubungan kita ini di masyarakat atau di alam dunia ini tidak dengan sendiri, berhubungan dengan yang lain-lain. Nah, terus ketika wala yudabbirul abdu li nafsihi tadbira, seorang hamba itu tidak seyogianya mengatur dirinya, terus bagaimana? Apakah menurutmu takdir itu? Terus kembali kepada Asy'ariyah sebagaimana yang dahulu kita di Sunni. Enggak begitu. Tapi maksudnya apa? Maksudnya tetap kita dituntut dengan ilmu kalamnya lagi apa? Kalau kita sudah tahu bahwa bukan takdir Tuhan, nah, berarti kita harus berusaha semaksimal mungkin. Minimal jangan meletakkan badan di tengah jalan sehingga ketubruk. Itu dosa. Tapi kalau di pinggir, sekalipun ketubruk, itu tidak didosa sama Tuhan. Karena kita sudah hati-hati, sudah sewajarnya sebagai taklid manusia. Sekalipun aku tahu bisa ketubruk. Tapi apa dayaku orang aku mau ke pasar. Terbang nggak bisa. Jalan lewat sungai tidak bisa berenang, dan itu pun bisa tenggelam lagi. Atau banyak ular. Ada kemungkinan sama-sama. Nah, Tuhan tidak memberikan taklid di atas kemampuan manusia. Oleh karena itu ya jalan di pinggir. Ketubruk itu sudah. Gitu. Jadi berusaha semaksimal mungkin. Itu ilmu kalamnya tadi. Nah, sekarang ketika wala yudabbirul abdu li nafsihi tadbira, supaya manusia tidak mengatur dirinya, terus bagaimana? Ketika seorang hamba tidak mengatur dirinya, itu maksudnya apa? Berusaha dan tawakal. Jadi misalnya gini, aku mau kawin. Tugas Tuhan apa? Yang dilimpahkan ke aku, mencari perempuan yang bagus, yang begini, yang bukan untuk dirusak. Ada yang mencari, aku mau cari perempuan yang istiqomah, yang qanaah, yang pakai hijab, yang takwa. Wah dirinya tidak takwa. Yang surat malam, wah dirinya tidak surat malam. Ya mau dirusak istri anak orang. Nah, mau cari, sebenarnya itu mau mencari kesenangan dirinya, bukan mencari hamba yang soleh. Supaya dia kalau tidak kerja tidak diprotes. Qanaah. Nah, kalau dia punya salah, nggak diprotes karena sabar. Gitu. Nah,
Memang dari istri sebaik-baiknya, tapi hendaknya dirinya juga sebaik-baiknya diatur. Nah gitu. Supaya tidak rusak anak orang. Terus yang qanaah, yang segala macam, yang baik, yang takwa, muhajab, segala macam, tahajud kalau perlu. Nanti malam-malam mau tahajud, sudah dek, tak usah dek. Dingin dek. Abdullah. Apa sini? Ambil. Nah, cari istri yang bagus, cari ilmu yang benar seperti sekarang kan, ya, ikhtiar segala macam, belajar segala macam, tapi jangan memastikan dirinya. Aku nanti jadi mubalik, aku nanti jadi mudir ini, mudir hausah, aku nanti mau jadi manajer. Itu aku harus begini. Itu tidak boleh. Yang dimaksudkan itu begini. Wala yudabbiru al-abdul nafsi tadi, jangan mengatur dirinya, jangan aku pokoknya besok harus begini. Kalau tidak begini tidak bisa. Nah, usaha semaksimal sambil tawakal ala Allah. Jadi sambil berdoa, ya Allah mana yang lebih bagus, itulah taufikkan untukku, berikan untukku, misalnya kayak gitu. Sehingga orang tidak sedih. Jadi ini sudah berusaha istri yang ini, yang cantik segala macam, pakai kerudung, umpamanya, dan karena baik sangganya, tidak dilihat segala macam, dalamnya tidak tahu, dalamnya belang, umpamanya, atau apalah cacat segala macam. Ya jangan terus, pokoknya aku tidak mau cacat gitu. Ya itu. Boleh, tapi dengan semangat tadi itu, jangan bahwa aku harus begitu. Benar. Jadi berusaha semaksimal mungkin. Yang ketiga, wa jumlatu istighalihi fima amarahu ta'ala bihi wa nahahu anhu. Dan pekerjaannya hanya terhadap kesibukannya, yaitu apa? Hanya menyibukkan diri dalam ketaatan kepada Allah, melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Dan kesibukannya hanya pada apa-apa yang mengerjakan apa-apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang Allah. Hikmahnya apa? Hikmahnya, kalau yang ketiga kan tidak perlu banyak-banyak ya penjelasannya. Bahkan tidak perlu dijelasin, sambil terjemah aja sudah cukup. Bahwa kesibukannya hanya taat kepada Allah dan menjauhi larangan Allah. Betul. Hikmahnya apa? Imam Sadiq mengatakan, "Faidalan yaral abdu li nafsihi fima khawwalahu Allah Ta'ala milkan." Kalau seorang budak tidak melihat pada dirinya terhadap apa-apa yang diberikan Allah kepadanya itu suatu milik, hana alaihil infak, maka mudah baginya untuk mengeluarkan infak. Itu. Ini hikmah yang mana? Enggak, ini hikmah yang tadi itu. Tidak melihat diri. Nah, hikmah yang pertama apa? Mudah untuk berinfak di mana-mana, bukan infak segala macam. Nanti mau bangun judi, tempat judi, infak juga nyumbangnya. Enggak. Ya itu. Fima amarahullah ta'ala. Enggak. Allah kan mengatakan seharian ini untuk makanmu. Emangnya Allah suruh buat masjid itu seharian? Enggak. Jadi ketika misalnya mengeluarkan harta untuk yang diperintahkan Tuhan, bukan nanti kalau kita kerja terus istrinya tidak dikasih, terus dikasihkan masjid. Bukan. Justru masjid itu sunnah. Yang wajib mana? Istri dan anak. Cuma menumpuk harta itu yang tidak benar. Gitu. Kecuali sewajarnya untuk hari mabadah, ya, untuk hari apa? Mabodo katanya orang sih. Hari yang tak terduga-duga. Nah, dia nyerap sedikit, berapa sebagiannya seukuran dia. Sisanya itu ya buat menolong orang. Kalau mampu hebat. Makanya dia mengatakan bahwa, dan bukan hanya ini loh ya, bukan masalah harta, termasuk nyawa, termasuk diri, termasuk apa saja. Termasuk diri sendiri, termasuk ilmu, termasuk apa, bukan hanya harta saja. Makanya yang mengatakan merupakan suatu target nanti masa depan. Sebab ini sebenarnya ini sudah gambaran daripada sana, cuma tidak dijelaskan terang namanya saja. Jadi ketika orang sudah tidak melihat dirinya memiliki apa yang diberikan Tuhan, apa yang diberikan Tuhan? Harta saja, ilmu saja, enggak, termasuk dirinya, termasuk kebaikan dirinya. Jadi sana sebenarnya yang wali kemarin itu. Jadi ketika dia tidak melihat apa-apa yang diberikan Tuhan kepada dirinya, milik dirinya, termasuk dirinya ini tidak
rasakan untuk dimiliki. Makanya ketika satu saat Imam Sadiq menyuruh pembantunya masuk api. Tidak merasa memiliki. Tuannya bilang masuk api. Malah sedih karena tidak terbakar di api. Ya Imam Sadiq, kenapa engkau suruh api ini tidak membakar kulitku? Apakah aku tidak layak melakukan perintahmu? Coba bayangkan itu. Setelah ini yang diperintah misalnya. Itu sebenarnya cuman kita justru melakukan doa itu untuk apa? Untuk tolak bala. Ya Allah, aku yang tidak bisa melindungi diriku dari segala ini, itu sebenarnya untuk tolak bala. Umumnya niatnya. Padahal Aimah mengajari untuk apa? Untuk fana itu. Jadi maksudnya aku sakit pun sakitkan aku. Apa yang kau kehendaki sudah? Mati, miskin, kaya, apa saja. Syahid, tak syahid. Tentukan. Cuma badannya wala tekanannya apa? Aku dhaif, lindungi dari segala bencana, berilah sebanyak-banyak rezeki. Seperti ini, doa ini, itu sebenarnya kalau mau diperhatikan, anak baru paham itu. Baru merenungi kemarin. Baru diberi ilham kalau itu dari Tuhan. Doa raja. Sebelumnya. Khairat Allahumma atini Mas'alati iya jami'a khairat dunia jami'a khairat akhirah. Ya Allah, berikanlah kepadaku seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Mungkin tidak itu dilaksanakan kalau sesuai dengan yang kita pahami? Tidak mungkin. Sebab apa? Seluruh di dunia kebaikan, kalau kita maksudnya harta, ya sehat, ya kaya, ya gantengnya kayak Nabi Yusuf, kan gitu. Kerajaannya kayak Nabi Sulaiman, bahkan lebih seluruh dunia. Antariksa, aku juga pesawat, punya roket yang nuklir, punya pesawat, kalau itu kebaikan dunia, rezeki lah. Kalau itu maunya umumnya manusia, kan gitu. Rezeki, sehat segala macam, ganteng, istri banyak, cantik. Ya, daimnya 4, mut'ahnya 100. Segala macam. Lah itu, apa? Itu jami'ah khairat dunia kan. Dan tidak mungkin itu dilaksanakan. Terwujud tidak mungkin. Kerajaannya kerajaan Nabi Sulaiman. Kekuatan tentaranya kayak Amerika sekarang umpamanya. Perintah sana, perintah sini. Kan tidak mungkin itu. Lah tetapi kenapa kok disuruh doa pakai itu? Sebab maksudnya jami'ah khairah, jami'al khairi itu bukan harta. Apa? Yang terkhairah itu apa? Yang terbaik. Ya Allah itu sendiri. Malah jami'ah khairid dunya wa jami'ah khairil akhirah. Jami' khairil akhirah. Nanti di surga itu kamu tidak boleh ngutik-ngutik bidadariku. Sekarang padahal doanya minta seluruh kebaikan akhirat. Seluruh kebaikan akhirat ya bidadariku juga. Anggap aku masuk surga gitu. Ya bidadariku juga, ya kenikmatanku juga, surgaku juga. Kamu kalau misalnya masuk surga juga, tapi harus minta izin aku dulu. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nah itu tidak bisa saling mengambil. Tapi kenapa kok dibilang jami'ah khairil akhirah? Karena apa? Jami'ah khairil akhirah yang bisa meliputi segala akhirat. Tidak ada lain. Apa itu sebenarnya maksudnya? Ya Allah berikanlah dirimu di dunia dan di akhirat. Di dunia dan akhirat ada bedanya. Jami'ah dunia, jami'ah akhirat. Apa? Ya Allah itu. Seluruh dunia, seluruh akhirat. Ini dunia Allah. Ada lagi. Surga sepeta. Sekalipun sangat luas. Tapi bukan surganya orang lain. Tidak boleh ngerilik. Itu tidak dari orang lain. Diberikan itu dalam bentuk apa? Ya itu nanti diberikan seperti kemarin itu. Yani diberikan ke roh kita. Maksudnya kita diangkat. Pemberian Tuhan itu kalau sudah mengenai Tuhan. Itu bukan diturunkan ke bawah. Sebab Tuhan di atas. Atas bukan tempat. Ya makom. Jadi kita yang ditarik nanti. Makanya jami akhirat dunia. Jadi kalau kita masuk misalnya ke atas, ke akal awal misalnya. Itu sudah jami'ah. Sebenarnya, kalau ke akal 10 saja, kalau akhirat itu maksudnya hari kiamat, itu sudah boleh dikatakan dia sudah mendapat jami'ah akhirat dunia wal akhirah. Jadi kalau orang sudah masuk ke akal pelaku, ke akal aktif itu, sudah bisa dikatakan dia sudah mengambil seluruh kenikmatan dunia dan kenikmatan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat.
Kalau akhirat itu hanya sebatas apa? Sebatas surga neraka. Kenapa dikatakan dia sudah memiliki seluruh kebaikan dunia? Sebab seluruh yang ada di dunia ini berasal dari akal 10 itu, akal pelaku itu. Jadi kalau dia penyebabnya, jadi kalau kita datang ke sebabnya, selesai sudah, akibatnya sudah kena semua. Tapi kalau akhirat itu maksudnya alam gaib setelah dunia, di mana termasuk surga dan sampai akal 1, maka dia belum mencapai seluruh kebaikan akhirat. Maka itu dia harus berjalan sampai ke akal 1, sampai fana, sampai betul-betul fana hanya Allah. Nah itu. Di situ baru kebaikan akhirat seutuhnya. Ya ini Allah itu, nyampe ke Allah. Nyampe ke Allah, ya ini meninggalkan seluruhnya. Termasuk kesempurnaan dirinya yang sudah tinggi itu. Kewaliannya udah nggak dirasakan. Ini apa? Kalau seorang hamba tidak mengatur dirinya dan diserahkan kepada Tuhan untuk diatur, tapi bukan atas dasar takdir tadi ya, diatur dengan ikhtiarnya, ya Allah aku mau berusaha, engkau lah yang menentukan apa saja. Berusaha aja kita menghindari penyakit. Perkara sakit itu sudah. Dia tugasnya menghindari penyakit. Perkara sakit yang lain. So, kalau dia sudah menyerahkan urusannya kepada Tuhan dan tidak mengatur dirinya, maka mudah baginya untuk mendapatkan masalah. Jadi mudah dalam rangka menerima apa? Ujian Tuhan, bencana-bencana. Mudah. Anak mati, kita sakit berat, sakit yang berbahaya, mematikan, tak mematikan, kaya, miskin. Jadi kalau berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, hasanah di situ bukan sehat dan kaya. Hasanah yang katakanlah iman. Jadi mau sakit, mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, nah, jadikan aku orang yang mukmin bersyukur kepada-Mu. Bukan kaya fid dunya, fid dunya hasanah fil akhirati. Di dunia tidak pernah kena musibah, di akhirat masuk surga. Tidak mungkin. Tuhan sudah berfirman bukan hanya satu ayat, ada beberapa ayat. Apakah kau mengira kau masuk surga, akan masuk surga sementara belum kuuji kalian dengan kekurangan makanan, sedikit buah, segala macam. Dan belum kami goncangkan kamu segoncang-goncangnya. Sampai berkata sebagaimana orang-orang terdahulu dan nabi-nabi terdahulu, mata Nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Tuh. Makanya jangan cepat-cepat minta naik iman kalau takut musibah. Tapi minta, jangan takut. Insya Allah nanti dikeluarkan sama Tuhan. Jangan, aduh aku takut kena musibah, tidak mau minta naik iman. Jangan. Kok, wa idza istaghala 'abdu ma amara Allah Ta'ala wa nahahu la yatafarraqu minhuma ila al-mira. Kalau seorang hamba itu kesibukannya hanya kepada yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan Allah, maka bagi dia tidak akan sempat untuk beriak-riak atau menyombongkan diri di depan manusia. Kalau dengan riak itu sendiri terlarang. Ada gitu. Jadi, Kalimah yang dari poin ketiga ya. Terus, Imam Shadiq berkata, "Fa'idha akramallahu al-abda bihadihi thalatha hana alaihi dunya." Kalau Allah sudah menginayai seorang hamba dengan 3 hal ini, maka mudah baginya dunia ini. Nah, wahai dunia pergilah, rayulah selain aku. Sesungguhnya aku telah menceraimu 3 kali. Imam Ali. Iya inayah. Tapi inayah itu tidak datang kecuali dengan apa? Kesiapan yang mau dapat inayah. Seperti ilmu dari Tuhan. Tapi bagaimana supaya datang ilmu itu? Ya belajar, ya diskusi supaya ilhamnya ada. Jadi kita siapkan diri kita. Makanya bagaimana cara menyiapkan untuk mendapatkan tadi ini supaya bisa mentalak dunia? Jangan melihat apa yang diberikan Tuhan miliknya, tapi pinjaman Tuhan, milik Tuhan. Jangan mengatur dirinya dan selalu menyibukkan diri kepada yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. 3 hal ini kalau dilakukan, inayah datang. Inayahnya apa? Gampang meninggalkan dunia, mudah menghadapi iblis, hana alai dunya wa iblis wal hal. Dunia baginya ringan dihadapi, iblis begitu juga, dan semua makhluk. Wala yatlubu dunya takasuran wa tafakhuran. Dan dia tidak akan mencari dunia untuk menumpuk dan untuk menyombongkan diri. Takasuran, untuk menumpuk. Enggak. Ada derajat takwa. Berapa derajat itu takwa? Ini yang sudah fana itu tadi kan, cuma tidak disebutin secara jelas. Itu awal derajat takwa. Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Diperuntukkan alam akhirat itu
untuk orang-orang yang tidak ingin meninggikan diri di muka bumi dan tidak ingin berbuat kerusakan. Dan sesungguhnya akibat yang baik itu hanyalah untuk orang-orang mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.